Baik teman-teman, mari kita berdoa sebelum kita dengar firman Tuhan ya. Tuhan Yesus, kami mau dengar firman Tuhan, kami mau dengar cerita teladan. Tuhan Yesus tolong kami supaya kami mengerti dan supaya kami tahu apa yang harus kami lakukan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, yuk. Mari teman-teman kita baca satu firman Tuhan dari Galatia 6 ayat 2. Ya. Sudah ada? Oke, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sekali lagi, 1, 2, 3. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Galatia 6 ayat 2. Oke, teman-teman, suatu hari ada seorang anak laki-laki yang umurnya 6 tahun. Siapa di sini yang umurnya 6 tahun? Lydia ya. Lydia, Audrey 6 ya. Tuh gambarnya. Kelihatan ya gambarnya. Siapa ini anak ini ya? Anak ini namanya Tin Kolsteren, bukan kolesterol ya. Bukan kolesterol, bukan. Kolsteren. Orang mana? Bukan orang Batak ya, Sianturi, bukan. Tapi dia orang Belanda. Jadi si Tin ini anak laki. Ya, sini, alat tunjuk sini. Ya benar. Ini ya, kalian lihatnya ke sini. Nah, anak ini tuh suatu hari pulang sekolah. Udah pulang sekolah, terus dia tiba-tiba demam. Mama, aku demam. Aku sakit. Mamanya pegang. Oh iya bener, demam. Wah, terus tiba-tiba baru pulang sekolah nih ya. Terus habis itu setelah waktu mamanya ini lihat, wah ini harus dikasih obat nih, cepat-cepat nih. Langsung mamanya kasihlah obat, kasih obat. Setelah beberapa jam dicek lagi. Gak turun-turun demamnya. Paling juga sebentar lagi turun. Dikompres ya, dikasih baby fever lah, dikasih kain hangat. Terus habis itu pokoknya tiduran ya, istirahat ya. Mungkin kamu kecapean, tadi di sekolah mungkin kamu kecapean. Ya mama, aku mau tiduran, tidur. Wah, selama beberapa hari teman-teman, demamnya si Tin ini gak sembuh-sembuh. Jadi turun sebentar, naik lagi, dan demamnya itu tinggi sekali. Gak biasanya ya, kalau contohnya biasanya dikasih obat demam, biasanya langsung sembuh ya, sehari atau 2 hari ya. Tapi ini enggak, udah lama gak turun-turun demamnya. Terus aja ada gitu demamnya. Wah, naik lagi. Terus habis itu bukan cuma demam, tapi dia mual-mual, terus muntah-muntah. Aduh, mamanya tak kaget, sama papanya juga. Mama sama papanya bilang, ini harus ke dokter nih, gak bisa, kita harus ke dokter. Tiba-tiba si Tin ini dibawalah ke dokter teman-teman. Dibawalah ke dokter. Nah, dicek lagi. Cek, Bu, harus cek darah, kata. Anak saya sakit apa dokter? Nanti kita cek dulu ya. Habis itu ceklah dari kepala sampai ke kakinya. Ada apa-apa gitu ya. Dicek biasanya gitu ya. Dicek. Terus habis itu keluarlah hasilnya. Beberapa hari kemudian keluar hasilnya. Terus dokter panggil, Bu, ke ruangan saya sebentar. Saya mau bicara. Si Tinnya masih dirawat ya, diinfus ya. Karena demamnya naik turun. Habis itu, Bu, sabar ya. Saya mau memberitakan satu info untuk Bapak sama Ibu. Tapi Bapak Ibu harus sabar, harus tenang. Oh iya, ada apa dokter? Bu, anak Ibu sakitnya lumayan parah. Kaget mamanya. Anak saya sakit apa dokter? Aduh dokter. Pakai bahasa Belanda ya.
kan pakai iya. Anak saya sakit apa? Terus dibilang, dari hasil pemeriksaan anak ibu me- meng- mengidap menderita kanker di otak. Hah? Itu penyakit apa ya? Makanan apa? Bukan. Itu jadi di kepalanya si Tin itu ada ada sesuatu yang membuat nanti kepalanya tuh pusing, sakit gitu. Terus jadi demam. Hah, mamanya takut. Hah, kanker otak, aduh dokter. Anak saya itu masih 6 tahun dokter. Aduh. Nangis-nangis mamanya. Pasti mamanya sedih sekali ya. Terus dokter, gimana dokter? Bagaimana caranya supaya anak saya harus sembuh dokter? Saya nggak mau tahu. Papanya, ma, sabar ma. Nangis ya. Papanya juga nangis. Aduh, anaknya masih anak satu-satunya dan masih kecil. Sebesar Lydia gini ya. Belum tahu apa-apa ya. Udah pinter sih baca sama nulis, tapi dia, aduh masih kecil. Aduh, gimana ya? Aduh, dokter. Bu, tenang Bu. Kita akan berusaha, kita akan berjuang. Dan ada satu hal yang bisa kita lakukan. Apa itu? Bisa di kemoterapi. Itu apa dokter? Aduh dokter. Itu Bu, nanti dikasih cairan ke tangannya melalui infus dan nanti kanker yang di kepalanya itu bisa hilang atau mengecil atau bisa mati. Tolong dokter, selamatkan anak saya dokter. Nangis ya mamanya, oh sedih sekali. Karena dokter bilang ini penyakit keras ya, penyakit yang udah parah ya. Lalu kemudian, iya dokter. Lalu beberapa bulan kemudian, jadi penyakit ini pulang pergi ya, nggak di rumah sakit terus di infus, enggak. Jadi bulan depan ya Bu, datang lagi nanti di kemo. Wah, udah itu ya, mamanya semangat ya supaya anaknya sembuh ya teman-teman. Bulan depannya si Tin ketemulah sama dokter ini, mau di kemoterapi. Tahu teman-teman, kemoterapi itu tuh nggak enak, sakit waktu dimasukin ini dari infus cairan kimia itu. Wah, itu tuh sakit. Biasanya ada orang yang jadi ini rontok rambutnya. Kadang-kadang ada anak-anak itu yang kalau nggak kuat ya sakit sekali karena cairan itu untuk mematikan sel kanker yang ada di otaknya dia ya. Wah, itu pasti sakit banget. Wah, nggak tertahankan katanya ya. Itu Kak Tri baca. Terus pengalaman juga dari teman-temannya Kak Tri juga banyak. Terus wah sedih sekali ya. Terus habis itu waktu proses ya, prosesnya itu lumayan lama kan. Dihibur-hibur sama dokter ini ya. Tin, semangat ya. Kamu harus semangat, kamu semangat sembuh ya Tin. Terus si Tinnya bilang, dokter, saya ini sebenarnya sakit apa? Kenapa di kepala saya itu suka pusing? Terus dibilang begini, Tin, kamu itu di dalam kepalanya ada yang namanya sel kanker. Oh gitu, itu parah ya dokter? Wah, kalau nggak diobatin parah. Oh, kalau aku diobatin aku bisa sembuh? Bisa, kamu harus semangat ya, kata dokternya. Terus si Tinnya mikir, baru tanya, dokter, eh, anak-anak yang sakit kayak aku ini banyak? Dokternya bilang, oh banyak Tin. Wah, dari beratus orang banyak juga yang sakit. Jadi kamu juga bisa sembuh, mereka juga bisa sembuh, kamu juga bisa sembuh. Oh gitu. Tapi kata dokternya, kamu beruntung. Hari ini kamu bisa ikut dapat kemoterapi. Harganya mahal. Teman-teman tahu kemo itu bisa ratusan juta. Karena kemonya bisa 7 kali, 8 kali dimasukin cairan kimia itu ya. Wah, mahal banget ya dokter. Iya. Dan banyak loh Tin, anak-anak yang menderita sakit kayak kamu tapi nggak ada uangnya. Hah? Gitu dok, terus gimana mereka? Ya mereka makan sakit, makin parah sekali sakitnya. Kamu bersyukur ya, kata dokternya. Wah, mikir itu teman-teman. Si Tinnya langsung, ya udah selesai ya, pulang ke rumah. Pulang ke rumah dia mikir, aduh kasihan ya temanku ini ya. Kasihan banget ya kata dokter. Mereka kasihan gak ada obatnya untuk mereka karena mahal. Ah, aku punya ide.
Mama, aku mau kerja. Ah, kerja? Oh, kerja apa, Tin? Kata mamanya. Aku mau kerja, aku mau kumpulin uang untuk teman-temanku yang sakit kayak aku, Mama. Oh, ya. Kamu semangat sembuh ya, kata mamanya ya. Mah, aku minta kuteks dong. Tahu kuteks? Kuteks itu yang taruh di kuku kalau anak perempuan. Tuh, ada ya gambarnya ya, kutek ya. Tuh anak perempuan biasanya suka kutek-kutekan ya. Kutekan. Bukan kutekan. Kutek-kutekan. Jadi cantik gitu. Mama, aku mau yang 3 warna ya. Warna merah, kuning, hijau. Kayak pelangi ya. Nih, kata mamanya. Ya, dikasih aja ya. Mah, aku minta toples dong. Oh, ambil toples, kasih. Besoknya, teman-teman, dia ke sekolah. Dia bawa kutek, dia bawa toples, mau ngapain sih? Lalu dia buat tulisan. Penggalangan dana untuk anak-anak yang sakit kanker otak yang gak bisa berobat. Terus dia bilang, teman-teman, aku kasih pengumuman nih. Siapa yang mau kukunya dikasih kutek? 10 kuku kalian cuma bayar 1 euro. Murah kan? Sini. 1 euro itu kalau dirupiahkan tuh 15.000, teman-teman. Kalau di sana itu murah ya, 1 euro itu murah. Kita kalian punya uang 15.000? Enggak ya? Oh, punya juga, 150 ada juga ya. Iya. Waduh, banyak banget uangnya. Nah, anak-anak di sana juga 15.000 tuh kayak uang jajan 2.000 lah ya. Terus, aku mau, kata teman-temannya. Mulailah si Tin ini kutekin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Tin, ini 15.000, 1 euro. Nih, masukin ke toples. Dimasukin ke toples. Satu orang lagi, Tin, kamu ngapain? Ini, aku mau cari dana untuk teman-temanku. Karena teman-temanku ada yang sakit kayak aku tapi gak bisa berobat. Aku pengen supaya mereka berobat sama seperti aku. Aku mau. Tapi 5 aja ya. Aku gak mau yang kiri, yang kanan aja, yang kanan. 5, tapi dikasih juga 5. Dan akhirnya tahukah teman-teman? Bukan cuma murid-muridnya, bukan cuma teman-teman sekelas, teman sebelah kelas, guru-guru juga. Tin, kamu ngapain? Waktu tahu kalau tujuannya Tin itu kasih kutek ke orang untuk tolong teman orang-orang yang enggak, padahal dia enggak kenal, bukan teman-temannya dekat ya, bukan. Dia cuma mau tolong aja. Guru-gurunya, Tin, ibu mau 1 kuku aja, 1 kuku. Dikasih berapa tahu enggak? Dikasih 150.000. Ada yang kasih 200.000, ada yang. Nah, akhirnya teman-teman, berita ini bukan cuma di sekolahnya Tin, tapi viral kayak Atta Halilintar. Viral, semua orang tahu, terkenal lah si Tin ini kan. Terus habis itu yang datang, banyak yang datang, reporter kayak tadi ya, wartawan mulai wawancara. Bagaimana, tahukah teman-teman, si Tin ini bukan orang yang sehat ya, dia lagi apa? Sakit kanker otak loh teman-teman. Tapi dia mau mikirin orang lain, dia gak mikirin dirinya sendiri. Dia gak bilang aku mau senang-senang, uangnya nanti untuk berlibur ke Paris, enggak, ke Bali, enggak. Dia bilang ini uang untuk teman-temanku yang aku gak kenal, tapi mereka kasihan, mereka gak bisa berobat. Akhirnya banyak artis-artis datanglah teman-teman, mereka bukalah klinik kutek di rumahnya. Tuh, lihat kan? Lihat ya, tuh, klinik kutek di rumahnya. Orang cuman kasih gini, nih, jadi cuman kaca gini ya. Ini cerita beneran loh, nggak bohongan loh. 2016, kasih tangan gini. Satu aja, udah warna merah. Ada yang kasih 1 juta. Ada lagi wali kota sana datang, kasih 10 juta. Dan akhirnya tahu nggak teman-teman, uangnya Tin yang tadi ditoples jadi banyak sekali. Wah, orang-orang ya tahu ya kalau Tin ini juga sakit ya. Tuh, uangnya jadi banyak. Ada yang cuman kelingking aja, si Tinnya sakit sambil mual-mual ya, pusing. Tin, udah istirahat aja, kata mamanya. Enggak mama, uangnya masih sedikit. Orang-orang tahu kalau si Tin ini lagi sakit ya, karena dia harus bolak-balik rumah sakit,
masih ke sekolah, kadang-kadang pulang sekolah setengah hari, waduh harus tiduran. Tapi orang-orang terus datang, dibilang, udah nggak usah kutekin, nih dikasih sumbangan. Kadang-kadang cuman kelingking aja, kelingking. Kasih berapa juta, kasih berapa juta. Karena apa? Orang tahu bahwa dia mau menolong orang lain dan akhirnya uangnya banyak teman-teman. Tahukah teman-teman? Itu 2016. 2017 bulan September, bulan Mei, setelah digalang dananya, uangnya tahu berapa jumlahnya? Uangnya berapa coba? Ada yang bisa tebak? 100 juta. Yang lain? 300 juta. 1 miliar. 1 triliun. Jumlah uangnya 42 miliar rupiah. Wow, banyak banget ya. Karena Tin tahu untuk kemoterapi ngobatin orang yang sakit kanker itu tuh nggak murah, ratusan juta harganya untuk beli obatnya itu ya, obat kimia itu yang bagus ya. Dan tahukah teman-teman, bulan September, bulan Mei digalang dana, diserahkanlah dana ini. Uangnya untuk siapa? Untuk si Tin? Untuk berlibur? Untuk beli mainan? Enggak. Semuanya diserahkan ke Palang Merah Belanda. Kayak kita PMI ya, Palang Merah Belanda. Dan mereka, ya Palang Merah ini, organisasi ini akan memberikan ke rumah sakit kalau ada anak-anak yang sakit kanker otak tapi nggak bisa bayar. Mereka boleh berobat, mereka boleh mendapatkan perawatan, mereka boleh menginap di rumah sakit berkat si Tin. Anak umur berapa? 6 tahun. Dan tahukah teman-teman, bulan September 2017 Tin meninggal dunia. Dia meninggal teman-teman, mati, meninggal dunia. Kenapa? Ya karena sakit ya teman-teman, karena sakit yang tadi itu ya, dia meninggal. Tapi tahukah teman-teman, umurnya belum 7 tahun, baru 6,5 tahun, hampir 7,5, belum 8 tahun. Tapi dia udah bisa kumpulin 42 miliar, bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk orang lain. Kalau kita, Kak Tri, kalau aku mah mending untuk aku aja. Tapi si Tin gak kayak gitu. Dia tahu, dia punya sakit, orang lain juga ada sakitnya, orang lain juga punya kesusahan. Teman-teman, kita punya kesusahan ya. Waktu Tin meninggal, wah diliput sama berita-berita, kasih tahu kalau dia adalah seorang pahlawan besar untuk anak-anak. Umurnya berapa tahun? 17 tahun? 7 tahun. Umurnya cuma 7 tahun tapi dia sudah melakukan banyak untuk orang lain. Teman-teman, kita semua punya kesusahan ya. Si Tin tadi sakit, kanker otak. Kak Tri punya susah, Kensi punya susah, Kak Rinus punya susah, Clay, Audrey, Olin, semuanya punya susah ya. Kak, aku susahnya nggak bisa bayar uang sekolah, susah. Kak, aku susahnya nggak bisa jajan. Aku minta jajan sama mama tapi nggak ada katanya uangnya. Kak, aku mau beli HP tapi nggak ada uangnya. Kak, aku mau beli mainan tapi nggak ada uangnya. Kak, aku susah matematika. Kak, aku susah. Semua kita punya susah. Papa, mama kita juga punya kesusahan loh. Papa kita susah kerja ya. Susah ya. Supaya kita bisa makan ya. Iya. Mama kita juga susah di rumah. Belum nyapu, ngepel, nyuci piring, kasih makan adek lagi. Terus apa lagi? Masak lagi. Gimana kalau mamanya nggak masak? GoFood. Nggak ada makanan ya. Wah, semuanya punya susah. Anak-anak susah. Orang remaja-remaja nggak punya pulsa susah ya. Nggak punya pacar juga susah ya. Atau mama papa kita juga susah. Semua orang susah. Tapi kalau kita sendiri menanggungnya, maka kita akan kesulitan sekali. Kita butuh orang lain dan orang lain butuh kita. Makanya firman Tuhan bilang apa? Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Kak Tri, aku PR-nya udah banyak. Aku gak mau tahu mamaku mau susah, mamaku mau capek. Kan aku banyak PR. Wah, itu namanya orang egois. Cuma mentingin diri sendiri. Atau mungkin gini, Kak, tolongin
mama jaga dedek sebentar ya. Ah, aku gak mau, aku kan lagi nonton mama, aku lagi nonton YouTube. Wah, gak mau susah untuk orang lain. Kita lihat yang tadi Tin ya, teman-teman kita harus belajar. Tuhan Yesus aja mengorbankan dirinya loh untuk kita, supaya kita selamat, ya kan? Kalau Tuhan bilang, udah biar aja mereka mati semuanya. Kan mereka yang buat dosa, mereka yang nyuri, mereka yang membunuh, mereka mencuri, udah biarin aja. Aku gak mau mati di kayu salib. Kalau Yesus bilang begitu, kita semua masuk neraka. Tapi karena Tuhan Yesus mau mati di kayu salib, Dia mengorbankan dirinya. Makanya kita bisa selamat, kita bisa masuk surga. Demikian juga dengan kita ya, kita ini anak-anaknya Tuhan Yesus. Jangan papanya datang dari kantor atau dari tempat kerja, terus main HP. Gak peduli. Kak, tolong ambil handuk papa mau sebentar, ini TikToknya belum kelar. Tuh, lagi ngedit nih. Lihat kakaknya lagi repot, lihat mamanya lagi cuci piring, nonton aja terus, nonton terus, gak peduli sama orang lain. Itu egois teman-teman, gak boleh kayak gitu. Anak-anak Tuhan Yesus tuh gak boleh kayak gitu. Ada lihat temennya lagi sedih, biarin aja, kamu kan buat kali, biarin aja dia sedih, aku kan gak mau ikut campur, nanti aku diomelin. Biarin aja kakakku lagi susah, biarin aja adikku susah matematikanya, biarin aja adikku susah UN-nya, biarin aja adikku nangis, biarin aja lah, gak mau tahu, gak tanya, mama adik kenapa dia nangis. Oh, dia mau digendong, oh sini kakak gendong. Nah, harusnya gitu dong. Jangan adiknya udah nangis, jerit, mamanya lagi keluar, dibiarin, nonton aja, main HP ya kalian ya. Kita ya gitu ya, sering ya, HP ini buat kita jadi egois ya, gak mau tahu orang lain ya, gak peduli sama orang lain. Mamanya udah capek, tapi tetap aja gak peduli. Karena apa? Kadang-kadang diminta tolong sama mamanya karena lagi main HP, marah. Padahal mamanya udah minta tolong. Teman-teman jangan kayak gitu ya, gak boleh gitu ya. Janji, oke? Janji? Siapa yang mau janji? Mau membantu orang lain, mau tolong orang lain walaupun lagi susah. Angkat tangan yang benar dong. Kalau gini angkat tangannya mau nggak sungguh-sungguh itu namanya. Angkat tangannya tinggi. Tarik lagi. Yang di rumah angkat tangan gak ya? Angkat tangan juga, pinter. Oke, dua tangannya diangkat lagi. Tepuk. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau meneladani apa yang dilakukan oleh Tin. Sekalipun dia sakit, sekalipun dia menderita, tapi dia mau berkorban untuk orang lain. Dia mau susah untuk orang lain. Kami juga mau Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan Yesus, kami mau memberi diri kami untuk orang lain. Kami mau berbagi untuk orang lain. Kami mau membantu orang lain. Mungkin dengan tenaga kami, dengan uang kami, dengan hidup kami, dengan waktu kami. Kami mau membagi hidup kami untuk orang lain, supaya orang lain dapat berkat, supaya beban orang lain jadi ringan, dan kami pun mau jadi berkat. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Yuk kita baca ayat hafalan ya. Gampang ya ayat hafalannya ya. 1, 2, 3. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Galatia 6 ayat 2. Waktu menghafal cuma